Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Oke, jadi kembali lagi ke pembahasan soal OSNK tahun 2023. Nah, kali ini kita udah sampai ke nomor 13. Yang nomor-nomor lainnya yang sebelumnya udah kita bahas di video terpisah ya. Nah, sekarang kita bisa langsung aja karena ini soalnya dikit banget, kita lebih ke analisa gambar gitu. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, kalau ini itu adalah mekanisme phloem dan xilem yang saling terhubung. Nah, di sini ada source cell atau sel sumber ya, alias sel yang menghasilkan gula, bisa dibilang itu daun gitu ya, kan menghasilkan gula. Nah, dia juga menyerap CO2 ya, dijadikan jadi gula ya, ini daun. Nah, nanti hasil gulanya ini bakal dimasukkan ke phloem ya. Nah, phloemnya itu bakal mengalir ke bawah, menuju ke sink cell atau sel penampung ya. Sel penampung ini bisa berbagai macam, bisa cadangan makanan, bisa sel yang lain, misalnya kayak ke umbi gitu. Ini bisa juga jadi umbi. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, kalau phloem dan xilem itu saling terhubung gitu. Ada aliran air dari xilem ke phloem. Begitu pula dari phloem ke xilem. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Akan kita jawab di pernyataan. Oke, kita langsung ke pernyataan. Yang A. Informasi pada gambar menjadikan model tersebut berlaku pada semua tumbuhan berbiji. Nah, apakah ini berlaku ke semua tumbuhan berbiji? Jawabannya salah ya. Kenapa? Karena ini nggak berlaku ke gymnos. Ya, jadi gymnos itu nggak punya yang namanya xilem vessel. Ya, dia itu cuma punya tracheid. Oke, jadi kalau di gymnosperm ya, kan spermatopita itu ada dua, ada gymnosperm sama angiosperm gitu. Nah, gymnosperm ya, gymnospermae itu dia nggak punya yang namanya si xilem vessel ini. Dia cuma punya tracheid gitu. Jadi ini nggak terjadi di gymnosperm secara umum gitu ya. Dia nggak punya xilem vessel. Nah, oke. Kita next ke yang berikutnya. Oh, ini kita hapus dulu. Yang B. Potensial tekanan pada daerah 2 lebih rendah daripada daerah 1. Nah, katanya daerah 2 itu lebih rendah daripada 1. Kita lihat ya. Daerah 2 lebih rendah daripada 1. Nah, daerah 2 itu di sini, daerah 1 itu di sini. Nah, kalian bisa lihat, semakin tinggi xilem, maka konsentrasi atau potensial airnya itu bakal semakin berkurang ya. Jadi konsentrasi airnya itu bakal makin berkurang. Karena makin ke atas kan makin sulit ya melawan gravitasi gitu. Jadi lebih besar konsentrasi di 2 daripada di 1. Nah, kita lihat di sini. Katanya tekanan pada 2 itu lebih rendah. Jadi salah ya. Salah. Harusnya tekanan pada 2 itu lebih tinggi. Ya, bukan lebih rendah. Karena lebih banyak air yang ada di bagian 2 daripada bagian 1 gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang C. Potensial zat terlarut pada 3 lebih tinggi dibandingkan 4. Nah, ini zat terlarut ya. Berarti kan glukosanya gitu. Katanya glukosa di bagian 3 itu lebih tinggi daripada bagian 4. Kita lihat ya. Nah, katanya glukosa di bagian 3 lebih tinggi daripada bagian 4. Berarti bener ya. Karena kan ini di dekat source ya, di dekat sumber. Tentu aja gulanya lebih banyak gitu daripada di dekat penampung gitu ya. Jadi ya gampang sih. Jadi 3 itu lebih banyak ya. Jadi jawabannya benar. Ini ya, ini kita hapus dulu, banyak banget. Salah, benar. Yang D, air mengalir dari xilem ke phloem dan sebaliknya akibat osmosis. Nah, ini benar banget ya, karena tadi kita bisa lihat dari xilem bisa ke phloem, dari phloem juga bisa ke xilem. Itu kenapa? Karena osmosis. Ya, karena osmosis. Karena di sini itu kan ini ya. Ini kalian bisa lihat kenapa itu bisa terjadi. Mekanismenya itu begini. Set. Jadi, kalau di bagian sini, itu kan konsentrasi zat terlarutnya sangat tinggi ya. Alias cairannya itu kental gitu ya. Konsentrasi zat terlarutnya itu tinggi. Nah, karena kental, air itu kan sifatnya bergerak dari yang encer ke yang kental ya. Osmosis kan? Dari yang encer ke yang kental. Nah, semakin ke bawah, itu udah semakin encer.
Ya, semakin ke bawah dia bakal semakin encer karena semakin menjauh dari sumber glukosa. Nah, kalau dia udah terlalu encer di dekat bagian sel penampung ini, maka dia airnya akan kembali ke dalam silem. Gitu. Jadi itu karena osmosis ya. Gitu. Oke,